Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman. Melanjutkan mata kuliah berkaitan dengan tindak pidana kelautan dalam bagian kejahatan penyelundupan melalui jalur smuggling atau yang dikenal dengan bahasa Belanda smuggle ya. Maka kita harus melihat dulu ya, memang kenapa sih dalam kepabeanan misalnya mengatur berkaitan dengan lalu lintas barang masuk dan barang keluar, yaitu berkaitan di samping juga menjaga lalu lintas barang yang berkaitan bisa saja barang-barang yang bersifat berbahaya, lalu juga mengendalikan pangsa pasar yang ada di nasional. Maka itu nanti ada berkaitan dengan barang lartas impor, larangan dan pembatasan impor. Jadi ada barang-barang tertentu yang dibatasi juga. Jadi kaitannya sebenarnya juga ada dengan tindak pidana cukai gitu. Jadi kepabeanan dan cukai itu hal yang berbeda. Ya, semua barang masuk keluar tunduk kepada undang kepabeanan dan undang-undang cukai itu terhadap barang-barang tertentu saja. Ya, undang-undang cukai itu seperti barang yang bersifat konsumsi perlu dikendalikan, barang yang menimbulkan dampak negatif, lalu perlu ada di pengawasan, lalu ketiga perlu bebanan negara demi keseimbangan. Ya itulah barang-barang cukai itu seperti minuman alkohol, barang yang mengandung etil alkohol, lalu hasil tembakau. Memang kita melihat berkaitan dengan penyeludupan ini sudah sangat berurat ya dan berakar di Indonesia. Ya, artinya menghapus penyeludupan merupakan masalah yang cukup besar, bahkan penyeludupan dapat diibaratkan seperti kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Ya, pasca sebelum Indonesia merdeka, memang kita temui bahwa banyak sebenarnya hal-hal ya yang telah terjadi di masa lalu sebagai masa kerajaan di Selat Melaka itu terjadi perdagangan ya, dan masa itu ya belum tunduk kepada aturan negara di saat negara-negara sudah merdeka, karena setelah negara merdeka memiliki aturan kepabeanan yang beda-beda ya. Jadi kita terbiasa dulu ya di Selat Melaka itu berapa bangsa, berapa negara ya juga melakukan perdagangan tanpa melewati aturan-aturan ini. Dan sekarang melihat situasi geografis Tanjung Pinang, Kepulauan Riau juga wilayah termasuk wilayah yang strategis untuk melakukan penyeludupan, berdekatan dengan Singapura, berdekatan dengan Malaysia, dan negara-negara lainnya seperti Vietnam, Thailand. Jadi bukan hanya di bidang perdagangan saja, ya, internasional, perdagangan nasional juga mempunyai potensi untuk melakukan bisnis dengan cara penyeludupan. Ya, bisa penyeludupan itu dari luar ke dalam negeri atau dalam negeri ke luar negeri. Ya, jadi pengertian tindak pidana penyeludupan diartikan perbuatan pemasukan barang dan manusia secara gelap untuk menghindari biaya masuk atau karena penyeludupan barang-barang terlarang. Ya, ini kita bisa lihat juga pengertiannya di kamus Webster Knight New Collegiate Dictionary. Kata smuggle ini ya dapat artikan penyeludupan ya, mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan atau tidak sesuai dengan hukum, dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan kepabeanan. Ya, maka dapat dilihat lagi nih ya menurut Baharudin Lopa ya sama juga sebenarnya ya, smuggling atau smuggle ini berkaitan dengan mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas kepabeanan. Nah, inilah jenis-jenis tindak pidana penyeludupan itu. Ya, bisa penyeludupan itu dilihat dari klasifikasi jenis berdasarkan status barang, penyeludupan impor, masuk dia, lalu penyeludupan ekspor dari Indonesia ke luar negeri. Bisa saja penyeludupan itu ada berdasarkan jenis perbuatan ya, klasifikasi jenis berdasarkan perbuatan itu penyeludupan administrasi. Ya, apa penyeludupan administrasi ini? Prosedur yang ditentukan ini dilindungi oleh dokumen, tetapi dokumen tersebut tidak sesuai dengan barang yang dimaksudkan atau dikeluarkan, yakni dari segi jenis, kualitas, kuantitas, dan harga barang.
Ya, jadi ini barang masuk nih banyak nih, ada dokumennya, ada dokumen kepabeanannya itu. Ya, tapi persoalannya adalah di sini bahwa uh, tidak sesuai dengan manifestnya gitu. Ya, atau kuantitasnya lebih atau barangnya nggak masuk dalam dokumen tersebut. Nah, bisa penunjukan administrasi seperti ini. Ya, inilah ciri-ciri penyeludupan administrasi. Barang-barang selundupan masuk atau keluar melalui pelabuhan resmi, kapal yang mengangkut barang-barang tersebut memakai dokumen yang digunakan telah dibuat dengan tidak semestinya, tingkat kesalahan masih pada tahap pemberitahuan umum. Ya, lalu penyeludupan fisik yang sering banyak terjadi, ya, penyeludupan fisik ini yang banyak terjadi berkaitan dengan merupakan tindakan pemasukan atau pengeluaran barang ke dalam maupun keluar suatu negara tanpa dilengkapi dokumen. Ini memang sama sekali tidak ada dokumennya. Inilah ciri-ciri penyeludupan fisik yang dapat kita temui di fakta yang terjadi di lapangan. Ya, pemasukan atau penyeludupan barang-barang tidak menggunakan dokumen, lalu kapal atau perahu pengangkut tidak melalui pelabuhan resmi dan tidak melapor kepada petugas bea cukai. Inilah melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang sering mungkin teman-teman mahasiswa juga pernah ya ketemu, apalagi di wilayah Kepulauan Riau ini. Ya, perbuatan mengandung kesengajaan memasukkan barang-barang tanpa dilindungi dokumen. Jadi beranjak kepada hal tersebut, maka dapat ditemui bahwa faktor-faktor yang mendorong timbulnya tidak pidana penyeludupan itu berkaitan dengan faktor geografis. Kita melihatlah situasi-situasi Kepulauan Riau misalnya atau Indonesia itu banyak ya langsung berbatasan dengan wilayah negara-negara. Apalagi misalnya di Kalimantan tuh ya ada perbatasan darat langsung. Ya bukan, memang sih sebenarnya wilayah tersebut ada perjanjian lintas batas ya dalam hal tertentu dalam keimigrasian atau perdagangan ya dapat dilakukan di luar undang-undang kepabeanan ya, cuma itu sifatnya seperti bahan barang pokok, karena kan nggak mungkin nih ada suatu perbatasan yang dia belanja misalnya di wilayah perbatasan itu belanja ke negara lain lebih ini ya lebih dekat daripada ke Indonesia, jadi ada perjanjian lintas batas. Tapi diatur juga jumlah dan kualitasnya yang boleh ya dalam standar ya kebutuhan pokok. Ya, namun situasi-situasi tertentu ya banyak kita melihat di Kepulauan Riau, mungkin teman-teman mahasiswa juga mengetahui juga di masa-masa dulu atau masa sekarang masih ada ya barang-barang yang bersifat black market yang sekarang masih ada juga masih ditangkap ya oleh bea dan cukai. Lalu kondisi industri yang dalam negeri, kondisi industri dalam negeri ini berkaitan dengan kebutuhan, permintaan. Ya, kita kan biasanya melihat barang yang murah, bagus, murah gitu. Ya, barang-barang yang tidak masuk melalui dokumen kepabeanan ya dia tidak kena dengan pembebanan negara ya jelas murah gitu. Apalagi yang barang-barang second ya misalnya gitu. Ya. Sehingga banyak minatnya sehingga kebutuhan inilah yang menyebabkan penyeludupan itu terjadi. Ya, sementara seperti dulu ada juga penyeludupan bawang merah, bawang bombay misalnya gitu ya. Karena mereka bisa dapat yang lebih murah lagi ya misalnya dari Thailand gitu. Jadi memang kewajiban negara juga bagaimana bisa membuat industri dalam negeri ini stabil ya dengan harga yang dapat bersaing juga dengan harga barang yang datang dari luar negeri. Masuk sumber daya alam gitu ya. Sumber daya alam. Ya, maka pertanian ya peternakan pun juga harus didorong bagaimana dalam hal ini tidak akan membuat suatu dilematik konsumen untuk memilih barang yang bersifat ilegal daripada barang bersifat legal. Ya, kelebihan produksi. Nah, kelebihan produksi ini bisa juga di dalam negeri misalnya kelebihan produksi ini, atau enggak misalnya ada jeruk di Malaysia nih karena sana banyak lagi musim, mereka bisa jual lebih murah daripada busuk kan. Akhirnya bagaimana menyedupi sajalah gitu kan, menyedupi sajalah biar jual sana lebih laku. Nah, ini juga bahaya ini yang hal seperti ini ya. Lalu transportasi ya, kita melalui perairan bagaimanapun juga masih banyak hambatan yang ditemukan dalam perairan dalam penegakan tidak pidana penyeludupan ini ya. Dulu ada menggunakan speed yang kencang tuh ya, sulit juga dikejar itu.